Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Ya, kita patut bersyukur ya untuk segala pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mengawali segala kegiatan kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan menyanyi lagu terlebih dahulu. Ya, lagu ini hari Sabtu kita sudah menyanyikannya, judulnya Yesus Menginginkan Daku. Sepanjang minggu ini kita berlatih lagu ini. Oke, mari kita bernyanyi bersama-sama. Ya anak-anak, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh dapat menikmati hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Terlebih kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak,
Ayat hafalan kita pagi sepanjang minggu ini diambil dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, demikianlah ayat hafalan kita pada 1 minggu ke depan ini. Nah, anak-anak, judul renungan kita pagi hari ini total yang diambil di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Anak-anak boleh membuka Alkitabnya di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Perikopnya orang Samaria yang murah hati. Langsung membaca 35 sampai 37. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nanti anak-anak bisa membacanya kembali ya dari 25 sampai 37. Nah, judul renungan kita total. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, inilah ayat hafalan kita ya sepanjang minggu ini. Ayat ini mengajar kita untuk melakukan semua hal secara total. Total artinya menyeluruh, tuntas, atau sampai selesai. Tidak setengah-setengah, sepenuh hati. Nah, kalau menolong teman harus sepenuh hati. Kalau sedang belajar, tidak setengah-setengah. Belum selesai kerjakan tugas PR, sudah main HP. Lakukan segala hal seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau untuk Tuhan, kita harus berikan yang terbaik, iya kan? Kalau memuji Tuhan, kita lakukan dengan segenap hati, penuh sukacita dan semangat. Kalau sedang mendengar firman Tuhan, kita tidak mau diganggu. Kita tidak mengantuk, kita tidak mengobrol sama teman. Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh tentang perbuatan yang total. Ya. Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, ceritanya begini anak-anak. Ada seorang bapak yang sedang melakukan perjalanan dari kota Yerusalem ke kota Yeriko. Di tengah jalan bapak ini dirampok loh. Uang dan barang-barangnya yang berharga dirampas oleh perampok-perampok jahat itu. Dan dia juga dipukul sampai luka parah. Bapak ini dibiarkan tergeletak di jalan dengan tubuh yang penuh dengan luka. Kasihan sekali ya anak-anak. Nah, kalau tidak cepat ditolong, bapak ini bisa mati loh. Untungnya ada orang yang lewat di jalan itu dan melihat bapak yang dirampok itu. Tetapi orang itu hanya melihat sebentar. Lalu cepat-cepat dia lari. Dia tidak lama kemudian, datang lagi seorang bapak. Bapak ini melihat juga bapak yang dirampok itu. Dia kasihan melihat bapak itu. Tapi dia juga cepat-cepat pergi. Lalu satu orang lagi datang. Kira-kira bapak yang terakhir ini mau menolong tidak ya? Nah, yang datang ini ternyata orang Samaria anak-anak. Dia menolong bapak itu secara total. Coba kita lihat apa yang dilakukan orang Samaria yang baik hati.
Pertama, ia membersihkan luka-luka bapak itu dan membalut luka itu. Ia membawa bapak itu ke tempat penginapan, lalu dirawatnya. Besoknya, orang Samaria ini harus berangkat ke kota lain. Tapi ia tidak melupakan bapak yang sakit itu. Malah ia memberikan uang kepada pemilik penginapan, supaya uang itu dipakai untuk membayar sewa penginapan, membeli makanan dan obat untuk merawat bapak yang dirampok itu sampai sembuh. Nah, kalau uangnya tidak cukup, orang Samaria itu berjanji untuk mengganti, ya, membayar kembali kalau ia sudah kembali ke kota itu. Nah, Tuhan Yesus mengajar kita untuk menolong secara total. Juga hal yang lain yang kita lakukan harus kita lakukan secara total, ya. Nah, kita juga harus memberi pertolongan yang sungguh-sungguh, yang total. Gak boleh setengah-setengah ya anak-anak, ya. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Samaria ini, ya. Kita sebagai anak-anak, sebagai siswa, berarti kita juga kalau belajar juga harus sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Kalau ngerjain tugas, juga kita harus menyelesaikannya semua. Jangan setengah-setengah, nanti misalkan tugasnya ada 5 soal, anak-anak kerjakan 2 soal. Anak-anak bilang, nanti dulu nanti 3-nya besok aja. Kan kumpulnya juga 1 minggu kemudian baru dikumpul. Aku mau main HP kok, kemarin main game, lagi seru-serunya. Jadi yang 3 soal besok aja kerjakannya. Anak-anak, tidak boleh begitu ya. Kita sebagai anak-anak sekolah, kita tidak boleh mengerjakan segala sesuatu itu setengah-setengah. Kita harus menyelesaikan secara total, ya. Belajar juga secara total. Tidak boleh kita, misalkan ada guru memberikan pembelajaran, ya, mungkin lewat Zoom atau lewat video. Nah, kalau lewat Zoom, itu kadang-kadang anak-anak bisa main culas. Kameranya dimatiin. Nanti anak-anak mungkin makan, mungkin tidur, atau sambil main HP. Tidak boleh ya anak-anak. Kalau memang itu pembelajaran, kita ikuti sampai selesai, sampai kita memperhatikan benar-benar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, ya. Kita juga ketika di rumah membantu papa mama juga jangan setengah-setengah. Kita harus menyelesaikannya dengan tuntas sampai habis, ya anak-anak. Anak-anak boleh belajar mulai dari sekarang, mengerjakan sesuatu, menolong teman itu sampai selesai, sampai tuntas. Jangan setengah-setengah ya. Oke anak-anak, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya firman pagi hari ini boleh mengajari kita untuk tetap melakukan firman Tuhan, ya. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini boleh mengajari kami untuk kami bisa melakukan segala sesuatu sampai tuntas. Kami mau mengerjakannya sampai selesai, tidak setengah-setengah. Ajari kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, renungan kita sampai di sini dulu. Ya, anak-anak boleh menyiapkan pembelajarannya. Ya, jangan lupa selesaikan sampai tuntas. Oke, terima kasih. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat ya. Bye, Tuhan Yesus memberkati.